berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menghadap hadirat Tuhan, yang saya ambilkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghadap Tuhan atau tinggal di hadapan Tuhan merupakan sebuah impian bagi setiap orang. Karena pada saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kedamaian, sukacita, ketenangan, kesejukan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan, ada sebuah kebanggaan tersendiri dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi permasalahan, bagaimana kita bisa menghadap hadirat Tuhan? Kita bisa memasuki hadiratnya di dalam kehidupan kita. Sang pemazmur di dalam Mazmur pasal 15 menjelaskan kepada setiap kita siapa yang bisa masuk ke sana. Yaitu di situ dikatakan orang yang tidak bercela di dalam kehidupannya, orang yang melakukan keadilan, orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupannya. Pada saat mereka melakukan hal-hal yang baik itu, maka secara otomatis dia akan dikenal dan dilayakkan untuk masuk di hadirat Tuhan. Oleh karena itu, memasuki hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan bukan perkara yang mudah, karena harus diikuti bagaimana perilaku kita, bagaimana karakter hidup kita, bagaimana sikap hidup kita. Ternyata itu pun juga dituntut oleh Tuhan. Pada saat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan kriterianya Tuhan, maka di situ kita akan dilayakkan. Dan pada saat kita dilayakkan, maka di situ dikatakan ayat yang kelima dikatakan dengan jelas, yaitu siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Artinya dia akan tetap tinggal di hadapan Tuhan, dia akan memiliki kekuatan di dalam kehidupannya, dia akan senantiasa berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan pada akhirnya dia betul-betul akan kokoh di dalam hidupnya. Kokoh dalam hal apa? Yaitu dalam mengerjakan kebenaran, dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak akan goyang ke sana ke sini, tetapi pada saat dia tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka kehendak dan keinginan Tuhan sendirilah yang semata-mata akan mereka kerjakan. Oleh karena itu di dalam Roma pasal yang ke-8 juga dikatakan dengan jelas, pada saat hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, dan pada saat Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka apa yang ada di dalam benak pikiran kita, yaitu pikiran-pikiran Allah, kehendak-kehendak Allah. Maka pada saat pikiran kita diwarnai oleh kehendak Tuhan, pikiran-pikiran kita diwarnai oleh apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalamnya, maka secara otomatis kita akan juga mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah terseret, kita tidak akan pernah disesatkan dengan pengaruh-pengaruh dunia ini, tetapi kita akan berjalan lurus di dalam kebenaran Tuhan dan di dalam kehendaknya Tuhan. Selamat berjuang untuk dikenan Tuhan
dan bisa memasuki hadiratnya Tuhan, sehingga kita boleh mengalami kedamaian, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.